Ya beliau kan memang ternyata orangnya sedikit keras. Sedikit keras apa sedikit apa? Lah kayak oleng. Kalau gengsi sekarang itu kan bilangnya agak lain, Cak Ji. Oh, ya. Izin Pak Ji, izin Cak Ji, saya Elo, pengacara dari Janwa Diana. Jadi kemarin ini kan kami sudah menyerahkan ijazah ke pihak kepolisian sejumlah 108 ijazah. Saat ini Bu Janwa Diana ternyata selain ijazah juga ada KTP, SKCK, SIM, kartu keluarga, buku nikah. Nah, kemarin itu kami sudah menyerahkan ke pihak Polda Jatim. Namun pihak Polda Jatim tidak berkenan menerima karena tidak ada kaitannya dengan perkara. Berdasarkan hal tersebut, karena Cak Ji ini kan cacaknya orang Surabaya ya Cak Ji ya, maka saya datang ke sini mau koordinasi, mohon arahan, petunjuk dari Cak Ji terkait dokumen-dokumen yang lain ini akan kami kemanakan. Demikian Cak Ji. Itu apa itu? Kartu kredit gak ada di situ. Kartu kredit kan lumayan. Oh ya Cak Ji, ini tadi saya lupa. Ya, ini ya. tim saya, pengacara juga Cak Ji. Oh, siapa namanya? Andre. Ya. Siap. Loh, kamu ditunjuk pengacara ini baru promosi. Saya ditunjuk sebagai pengacara ini baru di tanggal 17 Mei kemarin Cak Ji. Oh, waktu Diana kesini belum? Belum, masih Waktu belum. permintaan maaf itu belum ya dulu ya. Masih belum. Saya ini masih fresh from the oven. Kali sok nunjuk awakmu terus apa ceritanya? Awalnya saya tidak begitu mengikuti perkaranya Janwa Diana ini. Kemudian ternyata setelah datang ke kantor saya, tanggal 16 Mei datang ke kantor saya. Kemudian tanggal 17 Mei ini sudah ada pemeriksaan dari Polda Jatim tuh. Habis gitu ya otomatis kan saya running nih, apa sih Janwa Diana ini siapa? Saya baru ketemu Bu Janwa Diana itu pun di tanggal 17 Mei Cak Ji. Ya beliau kan memang ternyata orangnya sedikit keras. Sedikit keras apa sedikit apa? Lah kayak oleng. Kalau gengsi sekarang itu kan bilangnya agak lain Cak Ji. Oh, ya. Jadi sebenarnya perkara ini wadah di Pak No. Jadi setelah viralnya penahanan ijazah, terus pengerusakan mobil itu kesini orang itu, kesini dulu, karena itu sudah ditangani Polres. Kita menghargai dan menghormati upaya-upaya hukumnya Polres. Ya tak sarannya udah di Polres saja, terus ditindaklanjuti sama Polres. Bukan cuma itu aja, orang DM ke saya di Batu, dia itu juga punya masalah ternyata. Gendeng. Aku pikir, oh boy, di Batu punya masalah. Jadi di Batu itu dia bangun rumah, dikerjakan malam hari, ditegur tonggone keaman itu. Tonggone tambah dilapor polisi kok tambahan. Gak gendeng, aku gendeng katanya. Tapi nggak apa-apa lah, itu sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang seperti Diana dan lain-lainnya. Jangan bertindak arogan seperti itu, gitu loh. Padahal pada saat dia minta maaf di sini udah enak sama aku. Wes, permintaanmu maaf ya toh, urusan sama saya selesai. Tapi masalah ijazah balekno supaya nggak dawa-dawa ulo tak orang ngono. Wong Jawa kan ngomong loh. Tetep ngomong nggak nahan ijazah. Wes lo ya kan ngomong nggak nahan ijazah. Kalau sudah seperti itu, ini urusannya sudah bukan sama pemerintah kota, karena Pak Wali Kota melaporkan penahanan ijazah ini ke pihak kepolisian. Dalam hal ini Polres Tanjung Perak dan Polda Jatim. Enggak, saya nggak nahan ijazah. Ya wes, aku kan nggak gelem-ekso. Kamu soal mengelak nahan ijazah, nggak nahan ijazah kan itu sudah bukan urusan. Sudah saya ingatkan bolak-balik. Ditanya wamen pun dia enggak, ya wis sudahlah. Kalau soal apa itu beresi pengakuan dan tidaknya kan urusannya polisi, lebih canggih ya. WD kan bukan apa itu bisa memaksa orang seperti itu. Makanya ya sudah, karena sudah berproses di kepolisian, di Polda, maka seluruh upaya pemeriksaan
dan pembuktian dia nahan ijazah atau tidak itu domainnya kepolisian. Dan ternyata bener kan, waktu digeledah di rumahnya ternyata ono ijazahnya. Lah apa sih nahan ijazah iku? Wong iku barang iki lho, ijazah kan gak iso didol. Kan begitu, gak bisa dijual kan ijazah itu. Dia terus nahan apa? Mosok sogene sakmono cuma golek balen duit 2 juta kan gak sobut iya enggak loh, kalau ijazah satu suruh nebus 2 juta karena dia resign dan segala macamnya iki kan gak sombut. Kalau sogene lho pabrik lu sakmono gedene iki barang apa? Barang timbre ecek-ecek duit 2000 ya ngono. Di samping kalau sudah bermasalah seperti ini kan urusannya ya aku mau ya ajur duit endok ya yang tergeblaknya mbing ya ngene carane. Saiki karena itu sudah berproses sama kepolisian, kita menghargai upaya proses itu di kepolisian. Ya toh, saya sudah tegaskan sejak awal. Proses itu sudah tidak di pemerintah kota, di saya maupun di Pak Wali Kota Anda. Proses itu sudah di kepolisian, di hukum. Makanya kita harus menghargai sesama instansi, apalagi kita dalam satu Forkopimda kan begitu. Itu. Terus apa lagi? Ya, izin Cak Eci, saya mau menunjukkan nih. Tadi melanjuti terkait pernyataan saya bahwa Janwa Diana ini kan sudah menyesal, sudah menyadari kesalahannya Cak Ji. Ya mungkin terlambat menyadari kesalahannya, tapi pada pokoknya Janwa Diana ini sekarang ini dengan ketulusan hati dia menyampaikan permintaan maaf ke Cak Ji, ke warga Surabaya yang kemarin sempat tersakiti dengan statement Bu Diana, khususnya untuk para ex karyawan dan ex pekerjanya, karena Bu Diana tidak bisa saya hadirkan ke sini karena saat ini sedang sekolah kehidupan. Jadi ini ada tulisan dari Bu Janwa Diana yang pada pokoknya beliau menyampaikan permintaan maaf, kemudian sudah menyadari kesalahannya. Beliau juga sudah menunjukkan komitmennya dengan mengembalikan keseluruhan ijazah dan dokumen-dokumen yang ditahan oleh beliau. Kemudian beliau juga berkomitmen untuk bersikap kooperatif dalam setiap tahapan penyidikan dan mengikuti proses hukumnya. Dan beliau juga menyampaikan jika memang ada kewajiban-kewajiban dari mantan pekerja atau ada orang-orang yang sebelumnya pernah disakiti oleh Bu Diana, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, beliau menyampaikan dapat berkoordinasi dengan saya selaku kuasa hukum untuk saya koordinasikan lebih lanjut dengan Bu Diana. Kemudian Cak Ji, ini kan terkait ijazah ini kan banyak ijazah arek-arek Surabaya nih Cak Ji. Termasuk arek luar kota kan? Betul Cak Ji. Bahkan ada yang dari Sumbawa. NTT ada, banyak itu anak-anak. Betul. Dari NTT itu saya juga dari NTT kebetulan. Saya dari Kupang Cak Ji. Tonggomu dhewe ditahan ijazahne. Wah, gembuk ya. Makanya ini saya juga bingung. Ini ada kartu keluarga, ada surat nikah. Makanya ketika saya menyampaikan ke Bu Diana, apa sih alasan beliau menahan dokumen-dokumen kependudukan ini? Saya bilang diduitin juga nggak bisa Cak Ji. Beliau menyampaikan bahwa dari pekerja-pekerjanya ini itu kan ada yang diberikan inventaris yang dibawa pulang, contohnya seperti laptop atau ada motor yang bisa dibawa pulang. Nah, beliau ini ketakutan nanti inventaris tersebut dicuri. Akhirnya beliau mengambil inisiatif karena sebelumnya itu sudah sering kecurian di tempat usahanya beliau, maka beliau memiliki inisiatif untuk menahan dokumen kependudukan tersebut. Selain mantan pekerja yang ditahan karena membawa inventaris dari tempat usahanya Bu Diana ini juga kreatif karena dianggap mungkin hal tersebut bisa jadi preventif supaya pekerjanya ini tidak mencuri di tempat beliau. Iku jenenge gak kreatif iku. Mentolo iku jenenge. Ngawur ae. Gendeng itu. Kok iso kreatif gak kreatif mentolo nah ijazah. Ngawur. Ya kalau terkait penahanan ijazah tersebut ya memang ya hal-hal yang lain lah kayak ijazah atau surat-surat berharga itu seperti itu. Dia itu mengembalikan apa digeledah polisi baru ketahuan. Ini begitu saja loh, mengembalikan itu dengan sukarela, penggeledahan itu dengan terpaksa polisi mencari barang bukti. Izin Cak Ji, kalau terkait
satu ijazah yang ditemukan atas nama Dimas Seva. Ijazah tersebut diketahui di gudang pada saat penggeledahan ditemukan. Tetapi 108 ijazah dan 39 KTP dan dokumen-dokumen lainnya ini Bu Janwadiana dengan sukarela menyerahkan. Maka kami mohoni petunjuk dari Cak Ji. Jadi kalau saran saya, karena ini sudah berproses secara hukum di Polda, harapan kita itu menjadi barang bukti Polda untuk berproses secara hukum. Lah aku nrimo iki ya salah, karena bola iki wis ditendang oleh Polda ngono. Makanya kita menyarankan kepada kamu sekalian tim kuasa hukumnya, serahkan ke Polda sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Itu gitu loh. Ya toh. Kamu datang ke rumah aspirasi, yang monggo mau make wong iku wis mulai kabeh, ono wong 50 deh. Ben setiap hari Selasa kita menerima aduan seperti itu. Makanya saran saya sudah tidak punya kewenangan untuk mengembalikan kepada karyawan. Yang berhak mengembalikan kepada karyawan adalah Polda Jawa Timur nanti yang akan menjadi barang bukti ini. Awake dhewe kayak polisi paling ngerti ngene padahal kita ampun ya. Ya, saran saya gitulah, jangan ke saya, jangan. Saya yakin lah Polda nanti akan mau menerima barang-barang itu semuanya supaya nanti jadikan barang bukti. Dan apa yang disadari sama Diana bahwa dia menyadari penuh yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan yang cukup fatal. Itu aja. Ya udah, ini bagus. Lah minta maaf ke aku kayak zaman pinginane kalau bendu wis tak maafno wis. Mumpung si Rio ya iki idul adha gurung lewat, sampeyan idul adha lewat. Wah, maaf sudah gak iso. Maafi. Berarti momen kami datang ke sini sudah pas ya Pak? Pas. Ya? Saran saya seperti itu ya. Ke Polda aja lah. Sama kayak yang motornya dirusak, dicokit itu waktu itu, tak saran sudah. Kita nanti sudah kamu tindak lanjuti ke Polrestabes. Supaya apa? Supaya sama Polrestabes masalah perusahaan barangmu tindak lanjuti udah. Karena sudah berproses di sana. Iki mau yang ngono. Karena sudah proses boleh Polda aja lah. Itu loh ya. Ngono ya, oke ya. Wes oke ya. Wes oke. Oke ya wes, bos. Langsung budal ngono Polda ngono ya.